Hujan disertai angin kencang menerjang dan memporak-porandakan permukiman warga di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta sore kemarin. BPBD Gunung Kidul mencatat total ada 71 laporan kerusakan akibat hujan bencana yang berlangsung selama beberapa jam tersebut. 39 rumah yang dilaporkan rusak dengan satu rumah rata dengan tanah dan sisanya rusak tertimpa pohon. Kerusakan menyebar di 11 kecamatan dan terparah terjadi di Kecamatan Wonosari. Selain merusak rumah, hujan angin juga merusak jaringan listrik, bangunan sekolah, jalan, dan lainnya. BPBD Gunung Kidul mengimbau warga meningkatkan kewaspadaannya dan melakukan penebangan pohon yang memiliki potensial roboh. Angin kencang juga terjadi di kawasan wisata Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat terjangan angin, pohon-pohon berukuran besar tumbang dan menimpa bangunan dan menutupi jalan. Akses jalan menuju objek wisata dan kawah Gunung Galunggung pun terputus sebab sejumlah tiang listrik roboh. Sejumlah anggota dari Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya langsung terjun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing dan dahan pohon yang tumbang menutupi jalan. Para relawan sempat panik karena angin tiba-tiba membesar. Guna keselamatan, para relawan pun akhirnya menghentikan sementara evakuasi puing-puing karena angin semakin kencang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta dan Tasikmalaya, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pengunjung pasar Ramadan digegerkan dengan ambruknya wahana ontang-anting di alun-alun Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat insiden ini, seorang bocah laki-laki yang sedang menaiki wahana terjatuh. Namun beruntung ia tidak terluka. Video ambruknya wahana ini pun terekam warga hingga viral. Menurut pengelola, ambruknya wahana ini disebabkan besi pengait terlepas. Namun pihaknya mengklaim jika wahana tersebut telah memiliki izin dari Dinas Pariwisata. Guna menghindari kejadian serupa terulang, pengelola pun menutup wahana ontang-anting untuk sementara waktu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah minibus menabrak mobil mewah seharga 9 miliar rupiah di sebuah showroom. Peristiwa itu terjadi di Pantai Indah Kapuk Tangerang 2, Kota Tangerang, Banten. Kaca showroom mobil itu berantakan akibat diterabas minibus naas itu. Sejumlah pria berada di lokasi saat kecelakaan terjadi. Sementara pihak Polresta Tangerang membenarkan terjadinya peristiwa ini. Polisi juga telah mengantongi identitas pengemudi yang langsung dimintai keterangannya. Polisi pun terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar tumpukan kabel listrik yang berada di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Untuk memadamkan api, petugas damkar sektor Kebayoran Baru harus mengerahkan 1 unit mobil damkar ke lokasi. Api berhasil dikuasai setelah petugas menyemprotkan 4 tabung apar. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki pihak PLN. Namun, dugaan sementara akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. 6 pelaku pencabulan, 3 diantaranya masih di bawah umur, ditangkap polisi di Lampung. Mirisnya, korban yang juga masih di bawah umur dipaksa usai dicekoki minuman keras. 3 remaja ditangkap anggota Polsek Lampung Utara karena mencabuli gadis di bawah umur. Polisi juga menangkap 3 pelaku lain yang masih di bawah umur diserahkan orang tuanya ke polisi. Polisi juga menangkap 3 pelaku lainnya yang masih di bawah umur diserahkan orang tuanya ke polisi. Sebelumnya komplotan pemuda ini menyekap dan memperkosa seorang gadis setelah mencekoki korban dengan minuman keras. Aksi bejat itu dilakukan di sebuah gubuk tengah perkebunan kopi. Kejadian ini terungkap usai korban bercerita kepada orang tuanya. 1 ditangkap atas nama RR, kemudian yang menyerahkan diri ada 3 orang, diserahkan diri oleh orang tuanya, yaitu MC, IS, dan MR. Kemudian ada 2 pelaku yang ditangkap di Kabupaten Muara Enim. Kami berkoordinasi dengan Polsek Semendo, Polres Muara Enim. Untuk pelaku yang belum tertangkap ada 4. Saat ini korban masih dalam pendampingan petugas perlindungan perempuan dan anak. Sementara polisi masih mencari 4 pelaku lain yang buron.
Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diguyur hujan lebat selama 2 hari, tebing setinggi 100 meter di perumahan Sendang Mulyo, Semarang longsor. Sementara 2 warga negara asing tewas tertimbun tanah longsor saat menginap di sebuah villa di Tabanan, Bali. Warga perumahan Sendang Mulyo, Semarang, Jawa Tengah dikejutkan dengan longsornya tebing sepanjang 100 meter. Longsor juga menggerus jalan perumahan, teras 4 rumah warga, dan 1 unit mobil nyaris terjun ke jurang. Sebelum longsor, sempat terdengar bunyi gemuruh seperti suara angin. Saat warga melihat keluar, jalan depan rumah serta teras 4 rumah terbawa longsor. Salah satu korban sempat berusaha menyelamatkan mobilnya yang hampir terjun ke dasar tebing, namun tidak berhasil karena longsor yang terus terjadi. Longsor juga terjadi di 3 wilayah lain, yaitu Lempung Sari, Gombel Lama, serta Manyaran akibat hujan lebat. Tak pikir ada suara apa, kan suara gemuruh. Tak pikir petir atau apa, kan posisi hujan juga. Ternyata setelah saya lihat ke depan, ini tanah sudah longsor. Pasti rencana mau saya selamatkan, ternyata selip, jadi malah tambah turun. Insya Allah karena ini fasum ya di Sendang Mulyo ini akan kami alokasikan untuk segera anggaran untuk segera diselesaikan karena ini jalan umum yang longsor sehingga kewajiban pemerintah kota untuk menyelesaikan ini. Akibat kejadian, 4 kepala keluarga yang rumahnya terdampak terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi. Warga khawatir terjadi longsor susulan karena hujan terus mengguyur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Banjir setinggi 70 cm melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Sementara evakuasi seorang ibu hamil yang terdampak banjir di Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah berjalan dramatis. Kendaraan berat antri karena tak bisa melintasi banjir di jalur Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam 2 hari ini banjir merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut. Ironisnya banyak truk pengangkut logistik yang terjebak padahal muatan harus segera tiba di tujuan. Sementara itu banyak kendaraan kecil yang mogok setelah menerjang banjir. Untuk mengurangi penumpukan kendaraan, polisi mengalihkan kendaraan yang melaju dari Demak ke Semarang melalui Jalan Walter Munginsidi. Tingginya genangan air juga sempat membuat perjalanan kereta api terganggu. Daop 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal baik keberangkatan maupun tiba di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. PT Kereta Api Indonesia memberlakukan pola rekayasa perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang. Kereta yang melintas jalur utara dialihkan melalui jalur selatan karena kondisi stasiun dan rel perlintasan kereta masih tergenang banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu hamil dievakuasi tim SAR dari lokasi banjir di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah cuaca yang sedikit gerimis. Dengan perahu karet, mereka mengangkut ibu hamil yang akan melahirkan ini dengan hati-hati. Di lokasi lain, tim SAR juga berjibaku mengevakuasi warga dari lokasi banjir untuk diantar ke tempat pengungsian. Tim SAR memprioritaskan manula, wanita, dan anak-anak untuk dikirim ke lokasi pengungsian yang terdekat agar segera mendapat pertolongan. Sementara di Grobogan, seorang ibu warga Kebon Dalem, Purwodadi yang sedang dalam kondisi sakit digendong tim BPBD menuju ambulans untuk dibawa ke tempat pengungsian. Dalam waktu bersamaan, tim BPBD juga mengevakuasi warga lain yang terjebak banjir di Desa Getas Rejo, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah menggunakan perahu karet. Para korban kemudian mengungsi ke sejumlah lokasi yang disediakan. Jelang sahur dini hari tadi ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga pagi ini banjir masih merendam ratusan rumah di kawasan Kebon Pala, Jakarta. Dan berikut liputan reporter Salam Rahmat. Ya pemirsa, hujan deras yang melanda ibu kota sejak kemarin ini membuat sejumlah wilayah yang ada di DKI Jakarta kembali terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur yang memang sudah terendam banjir sejak hari kemarin. Dan memang pada tengah malam tadi ini memang titik banjir mencapai titik tertingginya bahkan hingga hampir 2 meter. Dan saat ini memang di lokasi tempat saya melaporkan saat ini juga merupakan tempat tertinggi pasca
saat ini juga sudah mulai terjadi penyurutan banjir, di mana saat ini ketinggian banjir di tempat kami melaporkan saat ini titik tertingginya adalah sekitar 150 cm. Sementara di titik terendahnya ini memang masih di kisaran 50 cm. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah warga memang mengaku tidak memilih untuk mengungsi lantaran warga saat ini masih bertahan di rumah lantai 2-nya masing-masing, dan saat ini juga warga ini masih mengungsikan untuk barang-barang berharga miliknya saja. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa rumah yang terendam banjir di kawasan Kebonpala Jatinegara Jakarta Timur ini sekitar 250 rumah yang terendam banjir. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwasanya kebanyakan warga ini memang sengaja membangun rumah lantai 2 miliknya agar ini bisa untuk dilakukan pengungsian di lantai 2 rumahnya masing-masing, lantaran tempat kami melaporkan saat ini merupakan wilayah yang langganan terkena banjir lantaran luapan dari Sungai Ciliwung. Dari Jakarta, Salam Rahmat Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mama saling dorong saat antri membeli beras murah di Pasar Murah Ramadan Jember, Jawa Timur. Sementara membludaknya warga membeli sembako murah di Madiun, Jawa Timur membuat petugas kewalahan. Puluhan emak-emak ini rela antri berdesakan untuk mendapatkan beras murah di Pasar Murah Ramadan, Kecamatan Semboro, Jember. Bahkan beberapa lansia ikut antri berharap dapat dilayani lebih awal. Setiap orang mendapatkan jatah maksimal 10 kg beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Emak-emak rela membeli beras murah ini untuk persiapan kebutuhan lebaran nanti. 10 kilo 109.000. Senang. Ya mudah-mudahan murah terus. Dalam bulan Ramadan ini target 20 ton yang diberikan oleh Pemkab Jember dan Bulog. Antrian beli sembako murah juga terjadi di lapangan Pilang Bango, Kota Madiun, Jawa Timur. Warga yang membludak sempat membuat petugas kewalahan mengatur antrian. Di pasar murah ini, harga beras 5 kg Rp51.000, telur Rp27.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp14.000. Pasar sembako murah ini digelar untuk menekan inflasi. Dari Jember dan Madiun, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, dari banyak manfaat puasa yang didapat, ternyata tak semua orang bisa menjalani puasa dengan baik, terlebih mereka yang menderita masalah pencernaan. Ramadan 1445 Hijriah disambut sukacita umat muslim di dunia. Namun tidak semua orang bisa menjalankan ibadah puasa tanpa hambatan. Pasalnya, bagi orang yang memiliki masalah pencernaan seperti sakit mah, tentu akan menghambat kelancaran berpuasa. Anak usaha PT Kalbe Farma Tbk yakni Kalbe Consumer Health melalui Proma yang merupakan market leader di kategori obat sakit mah, hadir di Indonesia lebih dari 50 tahun. Proma pun dipercaya berkontribusi memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya Gen Z melalui gerakan Ramadan tanpa drama. Acara yang dilaksanakan Kamis 14 Maret 2024 digelar di Aula Bung Hatta Universitas Negeri Jakarta. Dalam agenda gerakan Ramadan tanpa drama, Promak menghadirkan talk show yang diikuti 1.000 mahasiswa dan mengundang pembicara diantaranya dokter, penceramah, dan perwakilan brand Proma. Ada juga tausiah jelang berbuka puasa bersama Habib Hussein Jafar. Dari Jakarta, Wenda Nura Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang di ruas Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya menutup ruas jalan arteri dan jalur bus Transjakarta, pohon beringin besar dengan ketinggian 5 meter lebih ini turut menimpa kabel listrik. Pohon beringin besar setinggi 5 meter ini tumbang di ruas Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya menutup ruas jalan arteri dan jalur bus Transjakarta, pohon beringin ini juga turut menimpa kabel listrik hingga terjuntai ke pinggir jalan. Arus lalu lintas dari arah Jalan Panjang Kebonjeruk menuju Jalan Daan Mogot dan sebaliknya pun tersendat.
Petugas gabungan dari BPBD Jakarta Barat, Satpol PP, Sudin Pertamanan dan Satlantas Jakarta Barat bahu-membahu melakukan pemotongan batang pohon agar ruas jalan yang sempat tertutup bisa dilalui kendaraan. Diduga tumbangnya pohon beringin akibat diguyur hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda kawasan ini. Pohonan aja sih, alhamdulillah nggak ada orang lewat, ada jalan. Untuk tiang atau saluran kabel? Kabel kita buat putus. Kabelnya putus cuma penyangganya aja, tapi nanti PLN datang. Petugas pun segera mengevakuasi batang dan ranting pohon yang tumbang dari lokasi untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan kemunculan buaya betina sepanjang 3 meter di pesisir Pantai Pala, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Warga nekat menangkap buaya tersebut lantaran khawatir memakan korban jiwa. Warga desa Teluk Limau, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat berupaya menangkap seekor buaya berukuran 3 meter di pesisir Pantai Pala. Warga memberanikan diri menangkap buaya agresif tersebut menggunakan seutas tali dan mengikat seluruh badannya. Buaya betina ini baru pertama kali muncul di pesisir Pantai Pala. Hewan reptil ini diduga mencari makan untuk bertahan hidup lantaran habitat aslinya rusak akibat aktivitas tambang timah. Penangkapan buaya pun dilakukan karena khawatir menyerang warga yang beraktivitas di pantai. Kami nangkap pun karena dilarangnya, jadi karena takut ganggu warga. Kira-kira adalah 3 meter. 3 meter. Memang sebelumnya jarang muncul loh buaya di Pantai Pala. Buaya tersebut pun langsung dievakuasi ke tempat yang jauh dari permukiman. Buaya akan diserahkan ke pihak BKSDA untuk dapat dikarantina. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, Ainus melaporkan. Seorang wanita nekat menyelundupkan belasan paket kecil sabu-sabu dalam alat kelamin demi kekasihnya di Napi di Semarang, Jawa Tengah. Penyelundupan digagalkan petugas lapas yang curiga gerak-gerik pelaku saat datang berkunjung. Petugas lapas berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu melalui seorang pengunjung wanita di lapas kelas 1 Semarang. Ironisnya, pelaku berinisial N nekat menyembunyikan belasan klip plastik barang haram di dalam alat kelaminnya. Perbuatan pelaku terbongkar usai petugas curiga gerak-geriknya saat berkunjung ke lapas. Rencananya sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada sang kekasih VN yang juga merupakan warga binaan lapas. Pelaku dijanjikan uang 2 juta rupiah jika mampu mengantarkan paket tersebut. 4 klip besar dan 10 klip kecil yang dibawa oleh pengunjung dibungkus isolatif hitam yang dimasukkan ke dalam alat vital. Barang tersebut ditemukan pada saat penggeledahan badan wanita oleh petugas kita atas nama Ibu Kusuma. Diketahui pengunjung yang membawa barang tersebut berinisial NA. Petugas turut mengamankan 3 orang teman pelaku yang turut bersama datang ke lapas. Kini sabu-sabu tersebut diserahkan ke Direktorat Narkotika Polda Jawa Tengah untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Pemirsa, pohon kurma yang identik dengan padang pasir berbuah sangat lebat di pekarangan rumah warga di Rembang, Jawa Tengah. Pohon tersebut berada di puncak pegunungan yang memiliki hawa udara sejuk. Pohon kurma tumbuh di samping rumah warga di Desa Bitingan, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jenisnya adalah kurma muda. Meski baru setinggi 3 meter, namun buahnya sangat banyak. Yang menarik, Sutawi tidak pernah menanam pohon ini. Bahkan awalnya warga sempat mengira pohon ini pohon salak. Pohon kurma ini baru berbuah lebat pada tahun ini. Belakangan, sering warga dari luar daerah yang belum punya anak datang ke rumahnya ingin meminta buah kurma muda. Mereka percaya kurma muda efektif untuk meningkatkan kesuburan kandungan. Sang pemilik tidak berniat menjual buah kurma, tapi bagi warga yang datang meminta dipersilakan mengambil. Nek kurma niku asline sicak gelem woh,
nek salak kudune loro. Aku mikir, oh berarti salak kurmaku somben suwese iso woh aku. Nggih. Setiap tahun berbuah atau gimana? Niki pun kalih tahun pun berbuah. Tahun kemarin? Namung setunggal niku lho, janjang. Tumbuhnya pohon kurma dan berbuah banyak di Desa Bitingan, Kecamatan Saleh ini dianggap sebuah keajaiban. Alasannya, pohon kurma identik dengan cuaca panas dan tanah berpasir. Sementara, Desa Bitingan berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk dengan kontur tanah subur. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, Ayus melaporkan. Akibat terserempet truk, sebuah bus tujuan Jakarta menabrak pohon dan nyaris terguling ke jurang di Jalan Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya yang akan hadir dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bus ini nyaris terguling ke jurang dan menimpa rumah warga di Jalan Raya Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya, bus yang hendak menuju Jakarta ini sempat terserempet truk Fuso dari arah berlawanan hingga sopir membanting setir ke kiri. Akibatnya, bus menabrak pohon dan terguling. Beruntung, 25 penumpang selamat. Meski selamat, sejumlah penumpang pun harus menunggu bus lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Sejumlah warga segera melakukan pemotongan dahan pohon yang tertabrak untuk mengevakuasi bus nahas ini. Tiba-tiba waktu belok, ada truk nyelonong. Jalan saya udah habis, truk udah lewat marka jalan. Saya udah habis ke kiri. Kalau saya diterusin atau misalkan diadu dombakan sini, ada korban, makanya saya buang yang kena pinggir dan yang kena pohon. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Sumedang karena jalur Cadas Pangeran kerap dijadikan rute mudik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan.